Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hasti Kusuma Pratamasari. Kali ini kita akan membahas mengenai operan conditioning atau pengondisian operan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Bruce Frederick Skinner, seorang psikolog asal Amerika atau dikenal juga sebagai tokoh utama dari aliran behaviorisme. Nah, teori yang dikembangkan Skinner ini adalah operant conditioning atau konsep bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya seperti penguatan atau reward dan juga hukuman atau punishment. Dan dalam berbagai eksperimennya ini, Skinner ini menggunakan alat yang disebut dengan Skinner box. Kemudian teorinya ini sangat berguna dan juga masih diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi, dan juga terapi perilaku hingga saat ini. Selanjutnya kita bahas apa sih pengondisian operan itu. Secara definisi singkat, pengondisian operan itu adalah proses di mana perilaku kita itu bisa berubah karena adanya hadiah ataupun hukuman. Artinya, apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh apa yang akan kita dapatkan setelahnya. Kemudian ada peran lingkungan yang juga sangat penting karena perilaku kita itu dibentuk dari respon dan juga akibat yang kita terima dari lingkungan sekitar. Kemudian ada asal-usul teori pengondisian operan ini awal mulanya berasal dari hukum efek yang dikemukakan oleh Thorndike. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Skinner sehingga menjadi lebih lengkap dan banyak digunakan hingga sekarang. Sedikit kita bahas mengenai hukum efek Thorndike yang juga merupakan fondasi awal dari terbentuknya teori pengondisian operan ini. Jadi yang pertama adalah perilaku yang memberikan hasil menyenangkan itu akan cenderung kita ulangi karena kita merasa diuntungkan dan juga nyaman dengan hasil tersebut. Sebaliknya, jika perilaku itu memberikan hasil yang tidak menyenangkan, maka akan cenderung kita hindari supaya kita tidak merasakan hal itu lagi. Contohnya, seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kotak. Nah, di situ dia mencari berbagai cara supaya dia bisa keluar dari kotak itu sampai akhirnya dia menemukan cara untuk membuka dan keluar dari kotak. Nah, karena keluar dari kotak itu membuat dia merasa bebas, maka si kucing ini belajar dan juga akan mengulang cara yang sama jika dia berada dalam situasi yang sama. Dan hukum efek ini menjelaskan bahwa perilaku kita itu dipilih berdasarkan akibatnya, dan ini yang menjadi dasar dari teori pengondisian operannya Skinner. B.F. Skinner dan kotak operan. Jadi dalam metode eksperimennya, Skinner ini menggunakan kotak untuk melihat bagaimana perilaku itu bisa muncul dan juga berubah karena konsekuensi yang diatur. Yang kedua adalah perilaku objektif. Jadi dalam penelitian ini, perilaku itu diukur secara objektif, artinya benar-benar dihitung. Misalnya, berapa kali hewan ini menekan tuas. Nah, dari situ bisa kita lihat apakah penguatan atau hukuman yang diberikan itu berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Selain itu, penting juga untuk kita membedakan antara pengondisian operan dan juga pengondisian klasik. Kalau pengondisian operan itu adalah perilaku yang dilakukan secara sadar atau secara sengaja, sedangkan pengondisian klasik lebih ke respon otomatis yang muncul karena adanya hubungan antara rangsangan. Konteks pengondisian operan. Nah, dalam pengondisian operan itu ada 4 bentuk utama yang digunakan untuk mengatur perilaku. Yang pertama adalah penguatan positif, yaitu dengan menambahkan sesuatu yang menyenangkan agar perilakunya itu semakin sering dilakukan, seperti contohnya diberi pujian ataupun hadiah ketika melakukan hal baik. Kemudian yang kedua adalah hukuman positif, yaitu dengan menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilakunya itu berkurang, seperti contohnya ditegur ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga itu adalah penguatan negatif, yaitu dengan menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan supaya perilaku meningkat. Contohnya itu seperti tugas yang berat dihentikan karena kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah hukuman negatif, yaitu dengan menghilangkan sesuatu yang menyenangkan agar perilakunya itu menurun. Contohnya mengambil hak istimewa seperti tidak boleh bermain karena itu melanggar aturan.
Perbedaan kunci antara pengondisian operan versus pengondisian klasik. Tadi sudah dijelaskan sedikit, pengondisian operan itu adalah perilaku yang dilakukan secara sadar atau sengaja. Jadi perilakunya ini dipengaruhi oleh konsekuensi yang akan diterima. Artinya, seseorang melakukan sesuatu itu karena ada hasil yang diharapkan. Contohnya seperti hewan yang di dalam box tadi. Nah, dia menekan tuas karena untuk mendapatkan makanan. Yang kedua ada pengondisian klasik, yaitu perilaku yang munculnya ini refleks atau secara otomatis, dan itu munculnya karena ada hubungan antara dua rangsangan, seperti contohnya percobaannya si Pavlov. Jadi saat bel berbunyi, anjing ini akhirnya mengeluarkan air liur walaupun tanpa makanan. Nah, walaupun dua cara belajar ini berbeda, tetapi bisa saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kebiasaan yang muncul karena isyarat tertentu, dan itu semakin kuat karena adanya akibat atau hasilnya. Penerapan pengondisian operan. Jadi, pengondisian operan tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, prinsip pemberian konsekuensi seperti penghargaan dan juga reward itu dimanfaatkan untuk mengubah, membentuk, dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Seperti contohnya dalam bidang pendidikan, pengondisian operannya ini digunakan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin belajar melalui reward dan juga pujian, stiker, dan itu seperti poin penghargaan untuk mendorong semangat belajar dari siswa dan juga disiplin dari siswa. Seperti contohnya mahasiswa yang berani bertanya ataupun aktif di kelas itu diberi penghargaan atau nilai tambahan supaya dia ini menjadi lebih semangat untuk berpartisipasi. Yang kedua dalam bidang terapi perilaku. Nah, di sini dilakukan penguatan secara bertahap untuk mengurangi rasa takut atau fobia. Nah, ini untuk membentuk kebiasaan yang baik, seperti contohnya orang yang takut untuk berbicara di depan umum. Nah, ini akan dilatih secara bertahap, pelan-pelan tetapi secara bertahap, sehingga akhirnya dia berani untuk berbicara di depan umum. Terus yang ketiga ada bimbingan dan konseling. Nah, di sini adalah memberikan konsekuensi atau aturan yang jelas. Nah, untuk membentuk kebiasaan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah periklanan dan pemasaran. Nah, dalam hal ini, dalam bidang ini, pengondisian operan itu digunakan untuk menarik dan mempertahankan konsumen melalui berbagai bentuk reward seperti kupon ataupun potongan harga. Nah, ini menggunakan penguatan positif supaya mendorong pembelian berulang. Contohnya itu seperti promo, diskon, cashback. Nah, ini akan membuat kita tertarik untuk beli dan bahkan mengulang pembelian. Kesimpulannya, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh konsekuensi yang ia terima, di mana penguatan itu dapat meningkatkan perilaku dan hukuman dapat menurunkannya. Oleh karena itu, penting untuk kita menciptakan lingkungan dengan konsekuensi yang tepat agar dapat membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, dalam penerapannya, sebaiknya lebih mengutamakan penguatan daripada hukuman. Nah, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraan individu dan lingkungan sosialnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.